Kalau ini si sabu jagat itu? Si mental cross. Mental cross. Iya, kaki-kakinya besar, badannya lebar gitu. Oke. Menang gak nih tadi kontes? Insya Allah, mohon doanya. Kalau menang baru aku pinang. Bismillah ya. Bismillah ya. Kalau menang ya. Insya Allah. Deg-degan. Harganya berapa? Bisikin aja. Hai, assalamualaikum guys. Di bawah pohon aki. Nih kita lagi siang-siang habis makan. Makanya tadi Mas Pren itu bebek, ayam juga ada ya. Bebek bakar, bebek Rica. goreng, bebek rica, ayam gitu di Kemayoran miliknya Mas Faisal. Nah, Mas Faisal ini gue kenal karena sama-sama pecinta sapi. Gitu ya, Mas ya. Kenalnya tuh belum setahun kan kita ya? Belum setahun. Nah, tapi karena sama-sama hobi ya udah akhirnya nyambung ngobrolnya dan lain-lain tanpa tahu Mas Faisal ini siapa. Gue manggilnya sekarang Mas Pren karena bebeknya bebek Mas Pren. Lebih gampang juga. Sini nak. Ish. Nah, biar lebih afdol ya gue hadirkan aja deh ini. Sapi-sapi. Nah, ngomong soal sapi nih guys, nih gue pakai baju sapu jagat. Ingat kan, gue ke Mojokerto sengaja datang ke Berkah Wafa Farm. Berkah Wafa Farm. Nah, di Berkah Wafa Farm itu ada ya sapu jagat. Sapu jagat itu adalah salah satu sapi super, sapi jumbo. Juara kontes nomor 1. Nah, itu udah berapa kali juaranya, Mas? Berapa kali ya? Kalau juara 1 baru kemarin di Jember. Ya. Dan ini jadi, nah kemarin terakhir yang lagi heboh di Jagat Maya itu ketika Di si Wonosobo. sapu jagat di Wonosobo pas mau ikut tanding Jatuh. itu beratnya 1,5 ya? 1,4 sekian Pak. Ya, hampir 1,5. Iya. Tiba-tiba pas turun dari truk dia mundur, jatuh dan akhirnya kakinya luka. Tapi kemarin pas gue ke sana sih udah sembuh lagi dan udah siap nanti bertanding di Bogor ya. Di Bogor insya Allah. Piala Presiden. Betul, dan ini ntar kalau gue hadir itu gue baru pertama kali ikut nonton secara langsung PPSI-nya. Ikut dong. Iya, ikut datang aja dulu deh. Tapi ngomong-ngomong, kenapa suka sapi? Suka aja. Suka, tapi awalnya sebetulnya nggak suka dengan sapi. Gak suka kan? Nggak suka, bau. Gak suka? Nggak suka, betul-betul nggak suka bau. Nah terus? Ada pengalaman pas COVID ya. Pas COVID, kita lagi masa sulit, pindah kantor untuk yang di toko Quran itu. Oh iya, by the way, Mas Faisal ini adalah percetakan atau apa sih, Mas? Toko buku. Toko buku. Bukunya itu buku-buku ya kitab Arab Gundul, Al-Quran, Yasin dan lain-lain. Di mana tokonya? Di Keramat Raya sama di Kalibaru. Jakarta. Oke. Terus pas lagi pandemi? Pas lagi pandemi itu kan masa-masa susah. Semuanya lah teman-teman itu kan awal-awal pandemi. Nah, kita karena sudah biasa berkorban, jadi kalau nggak korban nggak enak. Padahal saat itu masa sulit. Masa sulit lah sama teman-teman kita beli. Waktu itu istri kena COVID. Ya, istri kena COVID, kita beli di Kemayoran ya, yang sekarang jadi lapak kita itu. Ya. Kita beli di situ. Setelah kita titipkan 10 hari lebih, pas istri sudah sembuh kita samperin ke sana. Sapinya cemong, yang awalnya gemuk jadi kurus jelek kan di lapak, wajar dong gitu. Jadi, akhirnya istri kurang seneng mungkin ya. Nah, saya kan punya hobi ngerawat kambing, domba. Nah, kita bawa pulang di Kemayoran, kita izin ke Pak RT di rumah kontrakan di belakang itu, di gang sempit. Kita bawa pulang, alhamdulillah tetangga-tetangga baik semua itu. Kita izin buat ngerawat sapi H-10. Jadi ada kesempatan 10 hari ngerawat. Itu tahun 2002 ya? 2022 ya, okay, 2022. Okay. Jadi itu berarti Grandong udah muncul tuh. Sudah. Terus Wisanggeni lah sudah. Jadi kita seneng tuh dengan kita rawatin 10 hari. Terus kita nyari rumputnya itu sampai Bogor. Bawa mobil Luxio tadi itu, air Luxio itu penuh. Si mobil itu mobil atu-atunya gitu. Terus jadi kita rawatin 10 hari. Di daerah mana? Di Kemayoran. Di Kemayoran juga. Terus kita rawatin pagi malam sama Kang Ziki tuh ngopi sama teman-teman yang lain sambil kerja gitu. Ya alhamdulillah jadi gemuk. Terus sama ibu dibilang jangan dipotong ya. Padahal niatnya itu untuk kurban. Untuk kurban. Nah, kita karena kondisi kita memang sudah pengen kurban tapi pas-pasan waktu itu ya kita harus punya cara untuk meyakinkan ibu supaya nggak tersinggung. Terus akhirnya?
saya bilang ini kurban itu harus yang terbaik. Karena ibu itu suka sapinya jinak. Terus kalau pagi itu kita jemur lewat sela-sela Gang. gudang buku Quran itu. Beneran di kantor, di gudang Beneran buku? di kantor itu, Oke, di oke, kantor. oke. Jadi ya alhamdulillah gemuk lah, ibu pinginnya dirawat aja lah gitu. Tapi saya sampaikan kalau kurban itu pertama harus sapinya bagus, terus yang kita sayang, ya kan? Ya nanti kalau udah punya rezeki kita belikan. Jadi saya janji ke ibu, saya belikan. Yang itu akhirnya dikurbanin. Akhirnya dikurbanin. Lah kita pulang, kita beli di Mojokerto, mulai itu beli sapi di pasar. Terus kita belajar merawatannya, karena kita memang nggak ngerti sama sekali. Gitu. Terus belajar di tempat mana? Di tempat Mojokerto yang di Mojokerto yang kemarin. Yang datang itu? Yang sampingnya, yang rumah. Terus akhirnya beli sapi apa saat itu? Waktu itu limosin dua-duanya. Oke. Limosin dua-duanya kita. Jadi yang dikurbanin limosin juga? Enggak, yang dikurbanin saya ingat Bali. Oh, sapi Bali. Sapi Bali. Jinak. Sapi Bali itu jarang yang jinak ya, karena ada apa jiwa ada keturunan bantengnya. Iya. Jinak. Oke, kurbanin. Akhirnya beli limosin. Limosin dua, kita ngajak pedagang yang biasanya belantik ya, calo. Kita rawatin sekitar 3 bulan. Saya ingat beli waktu itu 16 juta, kita rawat 3 bulan, katanya dari kurus sampai gemuk nih. Mereka bilang ini sapinya kurang lurus kakinya atau apa, padahal yang beliin juga mereka, yang kita jual ke mereka gitu. Dari situ kita belajar terus. Giliran beli sempurna, giliran mau dijual jadi ada kurangnya aja gitu. Padahal kan rata-rata namanya beli sapi kan untuk daging. Di kampung kan seperti itu. Tapi lambat laun karena ya ini racunnya Irfan Hakim nih, ya kandungan sapi jumbo ya kan. Itu saat itu pas zaman Wariso berarti ya? Iya. Terus zaman Wariso. Ya alhamdulillah sampai sekarang akhirnya suka sapi. Dari si 2 itu akhirnya dijual. Dari beli kurus, digemukin, dijual, balik modal. Bukan untung, bukan rugi di perawatan sama pakan. Awal-awal 2 ekor itu. Jadi saat itu beli berapa? Beli 16 juta 1 ekor, jual 16 juta juga. Padahal dia udah dirawat dan lain-lain, jadi iya. Rugi tanda kutip lah ya. Tanda kutip belajar lah. Iya. Belajar, terus itu biaya belajar ya. Akhirnya ternyata belajar dari YouTube AA salah satunya. Ternyata dari Mas Hermawan juga kan. Jadi milih sapi itu jangan hanya milih sapi untuk pedaging. Jadi milih sapi itu salah satunya yang harus kita sukai. Iya kan? Jadi terus ada kriteria mulai dari katuranggannya, bentuknya, karakternya, kaki terutama ya, supaya kalau gemuk itu enggak ini. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang ngajarin kami lah. Oh gitu, dari situ akhirnya kebablasan. Tadinya nggak suka sapi karena bau, ya bau mah karena kan makhluk hidup, tapi ternyata bisa diminimalisir baunya. Alhamdulillah sih kata teman-teman di kandang kami, ya tahu lah. Iya. Ya kan? Kenapa bisa nggak bau? Pertama kita ngembangin sendiri probiotik itu semacam kayak M4. Jadi kalau kita beli probiotik kita mahal ya. Jadi kalau kita bikin sendiri, kita kembangin lebih murah lah biayanya. Per liternya lebih murah. Akhirnya yang ditakutkan tentang bau, yang bikin benci baunya, justru jadi cinta. Justru jadi seneng sampai hari ini. Akhirnya mengumpulkan sapi-sapi berkarakter. Berkarakter dan ya belajar dari AA lah, salah satunya deh. Salah satunya deh. Iya. Racunnya. Iya. Akhirnya ada si sapu jagat. Ada si waktu itu masih belum ada horek ya. Ada horek, terus ada beberapa sapi, terus sapu jagat yang sampai sekarang. Akhirnya ikut kompetisi udah berapa kali? Kita udah 4-5 kali ya. Wow. Dan sapi-sapi itu di sana tuh guys berkarakter semua. Jadi tidak hanya gede tapi berkarakter. Salah satunya si sapi polka. Itu Belgian Blue Polkadot yang udah jadi bagian dari The Hakim sekali ini. Oke. Itu luar biasa juga, dan nanti kita akan main lagi ke sana ya, karena masih banyak sapi-sapi yang belum dieksplor sama kita. Betul. Kita tunggu ya. Tapi pelihara sapi itu kan kalau aku tuh kan emang suka aja. Sekalian buat dikontenin untuk edukasi dan juga kunjungan anak-anak juga edukasi. Kalau Mas Faisal itu tujuannya untuk apa? Ya yang pertama sih hobi ya. Jadi kalau kita
hobi atau usaha karena nggak suka atau kurang, nanti kan kita mikirnya profit, padahal kalau usaha itu kan belum tentu profit gitu. Jadi hobi dulu, terus kita belajar, baru nanti insya Allah profit ikuti. Biar aja, nggak apa-apa. Kalau terus yang didapat sekarang Pak, bahagia ya kok, kenapa dia kecantik bahagia gitu nggak sih? iya sih, seneng aja ya. Mungkin kalau orang Jawa bilang rojo koyo mungkin ya, rajanya kaya gitu. Iya. Ini mungkin loh ya. Ya karena zaman dulu tuh kalau orang sudah bisa pelihara sapi, kuda, udah ayem, itu salah satu pencapaian. Betul, kalau di Jogja itu kan, di Jogja, di kampung-kampung kan ada yang ditaruh di belakang di dapur, masak sambil nungguin minum kopi. Kalau di Jogja Gunung Kidul rata-rata depan teras ada sapinya. Bener ya? Iya. Ayem lah gitu. Ya, tapi kenapa ya? Emang ini ya? Emang mungkin beda ya? Beda ya. Dan mulai banyak orang keracunan untuk bisa pelihara sapi sekarang. Tapi kalau kontes itu salah satu tujuan nggak? Kontes itu kan paling tidak supaya apa? Ya dikenal, trust, kepercayaan ya. Kepercayaan. Gitu. Jadi kalau Idul Adha itu adanya di Kemayoran? Awal-awal kita di Kemayoran, terus karena sekarang kan banyak, kemarin-kemarin banyak PMK, terus perubahan cuaca dari hujan ke panas, jadi kita milih tetap di Mojokerto. Alhamdulillah sih BWF berkawal-fafam sih udah banyak yang tahu banget ya. IG-nya itu ya guys ya, @BWF Mojokerto. Oke, aku lihat dulu ya guys ya, takut salah ya. Ya, BWF. Kok dikit banget itunya? Iya, belum aktif, Pak. Nanti belajar ke A ya. Aktifin dong. Siap, A. Iya. Tapi suka kayak gue nggak suka ngajak ngobrol sapinya gitu. Iya. Tapi kan sapinya di Mojokerto, saya di Jakarta. Oh iya. Tapi maksudnya ya pemeliharanya rata-rata begitu, A. Rata-rata. Karena kan sapi ini kita juga harus mempelajari karakter juga. Ada sapi yang pola makannya harus seperti ini, terus minta dilus-lus dulu macam-macam ya. Benar. Gitu. Terus Mas Pren sendiri itu bebek gimana ceritanya awalnya? Bebek itu masakan kampung sebetulnya. Jadi kalau teman-teman di sana di kampung itu cowok-cowok rata-rata pintar masak. Iya emang? Iya. Ceweknya lebih pintar masak lagi. Oke. Beda dengan di teman-teman lain mungkin nggak tahu. Tadi saya dengar ada yang nggak ngerti apa? Nggak ngerti garam. Nggak ngerti garam ya. Namanya Dinar, garam aja nggak tahu. Terus kan sering banyak tamu tuh di kantor, di rumah. Jadi kita sering masakin sambel, terus bebek ukep, bebek rica-rica. Kok banyak yang suka, dan itu sudah bertahun-tahun. Lah kemarin lihat kondisi ekonomi kan lagi sedangkan kita kan masih banyak teman-teman yang harus dijagain bahasanya yang kerja. Ya sudah, selain kita di lini yang lain yang sudah jalan, kita pengen nyoba di kuliner, dan teman-teman alhamdulillah support. Ini baru berapa lama sih Mas Ren? Mungkin setahun ya, antar 11 bulan sampai setahun. Tapi ya udah ini banget guys, udah langganan orang-orang banyak guys. Alhamdulillah. Seneng, kita juga seneng ya. Alhamdulillah. Jadi gue tuh langganan banget itu guys. Pesen terus karena enak banget. Oke, tapi ngomong-ngomong Mas, itu yang si percetakan itu kalau yasinan itu orang-orang buat popularian dan lain-lain gitu kan, bisa pesen gak sih? Bisa, dari sekarang juga bisa kok. Pesennya pakai foto yang terbaik deh, yang terpilih. Jadi gitu. bisa bercanda sama dia, gue bilang, yasinan bisa nggak sih pesennya deh sekarang fotonya, karena kadang-kadang fotonya kan nggak tahu yang si mayit itu sukanya yang mana ya. Ada mungkin yang suka fotonya bersampingan dengan kuda, sapi ya kan? Atau pengen pakai baju ihram, atau pakai apa gitu-gitu. Meskipun nah, belum bisa umroh. pesen dari sekarang guys. IG-nya apa? Yasin Al-Mubarok kayaknya. Apa ya? Rizky Barokah. Follow lagi. Jadi sekarang bisa pesen guys. Pesan dari sekarang ya. Pesan dari sekarang mau Yasin, buku Yasinnya tuh kayak gimana? Rizky Barokah Jakarta guys. Ya, Rizky Barokah ya? Barokah Jakarta. Iya. Ya, followersnya baru 28 guys bareng gue. Udah jadi ntar gue pesen pesan buku Yasin sekarang. Boleh. Oke, postingnya gimana ya? Tinggal ya. Bagus. Tapi sapi favorit sapi apa? Saya favorit si mental cross ya.
Sekarang sedang Simmental Cross. Simmental Cross. Karena beda-beda ya. Beda-beda. Belgian Blue juga. Belgian Blue suka, tapi memang menurut saya sih nggak seperti Simmental Cross ya. Gitu. Suka. Kalau ini si Sapu Jagat itu? Simmental Cross. Simmental Cross. Iya, kaki-kakinya besar, badannya lebar gitu. Oke. Menang gak nih tadi kontes? Insya Allah, mohon doanya. Kalau menang baru aku pinang. Kalau enggak. Dengan basmalah. Berani nggak? Insya Allah. Bismillah ya. Bismillah ya. Kau menang ya? Insya Allah. Udah dagang. Harganya berapa? Bisikin aja. Harga nggak berubah ya? Tapi kalau menang ya? Kalau menang berubah ya? Kalau menang berubah. Ya Allah, kalau menang justru berubah ya. 2 kali lipat. Kalau menang 2 kali lipat. Kalau kalah, ya kok kalah gue juga nggak jadi lah. Nggak berani lah gue juga. Udah lihat nanti aja ya. Lihat nanti Insya Allah doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya nanti di bulan Agustus insya Allah ada Piala Presiden. Mudah-mudahan gue bisa hadir. Insya Allah. Mau bawa sapi yang mana? Tau nggak ini sapi ini nih? Hah? Ini yang ini nih, ini si Dara. Hah? Ini sapi PO dan itu usianya udah pokoknya berapa ya? Udah tua tapi masih pendek-pendek aja loh. Ini yang dari Itu, Pak Mur. iya itu, iya. Istrinya si Rembo, katanya kan hamil. Udah sini ternyata nggak hamil. Si Rembo kemana ya? Rembo ada. Oh ada. Rembo ada nggak sih? Ada Rembo di situ. Rembo di situ. Yang waktu kita ke Jogja sama ke Kebumen ya? Iya benar. Dara mau dibawa nggak mas? Jangan. Bawa aja lah. Kata Bang. Hah? Boleh ntar. Bawa aja ya? Boleh. Bawa aja, ini lumayan kalau bisa dikawin. Lumayan bisa ngasilin itu kali. Sapi cebol kali. Karena kecil ini. Bismillah lah. Dirawatin aja ya. Bawa aja dah. Ya boleh. Boleh. Udah. Merak, bawa juga merak ya. 2 pasang ya. Buat di mana? Beneran. Mojokerto. Buat di Mojokerto lah. Iya. Makasih ya. Sama-sama ya. Bawa 2 merak sama si Dara bawa aja dah. Kenang-kenangan. Dara nggak apa-apa Dara. Ini kau ini mudah-mudahan sih ini anaknya bisa kecil. Gitu ya. Mudah-mudahan ya, gak tahu. Pernah birahi nggak sih dia di sini? Gak tahu ya. Kalau ini udah hamil juga? Sedang hamil kayaknya. Sedang hamil ya. Sedang hamil dia sama si Janoko atau Belgian Blue ya? Popeye. Dia dimasukin Janoko iya, Popeye iya, gak tahu yang jadi yang mana. Leandri dong. Ya nggak apa-apa lah. Salome. yang ini belum. Rame. Yang ini kemarin mau dikawin sama Popeye tapi dianya nggak kuat kakinya. Jadi nggak jadi. Kemungkinan yang hamil tuh ini sama si Mimi kayaknya. Lucu-lucu ya. Iya, dan semuanya tanpa keluh kecuali dia. Enak tapi di sini. Nyaman dia. Ya alhamdulillah. Udah oke guys. Ini sambil ngantuk karena kekenyangan sebetulnya sejujurnya ya. Pokoknya nanti tunggu gue datang lagi ke Mojokerto, lihat ada beberapa sapi yang belum gue bahas. Okay. Ada kebo juga, ada angsa juga dan lain sebagainya. Tunggu nanti di kejuaraan Piala Presiden, kontes Piala Presiden. Kemudian tunggu gue pilih foto buat Yasin. Mampir ke Mas Fred. Dan ke Mas Fred, kita harus ke Mas Fred. Sama teman-teman ya? Iya, makan sana ntar kita serbu Mas Fred di Kemayoran ya. Oke, siap. Yaudah oke guys, gitu aja ya. Pokoknya cinta itu bisa datang kapanpun. Dari benci tiba-tiba jadi cinta. Seperti Mas Faisal ke sapi dari gak suka banget tiba-tiba jadi tergila-gila. Bahkan menjadi salah satu juragan sapi di Indonesia. Persaingan ketat kalau di kontes-kontes salah satunya adalah dari Berkah Wafa Farm Mojokerto. Yaudah oke guys, tunggu ya. Bagaimana nanti hasilnya? Apakah Sapu Jagat ada di Dakims atau mampirlah, minimal mampir ke sini. Kayaknya ditinggal kayaknya. Udah tulis di komentar, Sapu Jagat gimana nih? Dipinang nggak sama Dakims? Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Oke guys, nih tim dari Mas Pren atau apa Berkah Wafa itu apa sih? Berkah Wawa dan Safa. Oh, Wawa dan Safa. Ini Wafa. Najwa Safa. Najwa Safa. Yang kemarin kesini. Iya. Jadi Wafa Farm itu yang di Mojokerto. Aku kebalik-balik mulu nama kota Jawa. Mojokerto. Makasih ya. Makasih ya. Makasih banyak ya. Berkah semuanya ya. Nah itu tuh ininya meraknya nih. HP gue. Wih. Meraknya nih ini
yang jantan. Masya Allah. Yang jantan ini usia baru berapa Is? Baru 5 bulan. Berarti kalau dijinakinnya lebih gampang ya kalau 5 bulan ya. Tapi belum panjang nih. Panjangnya sini Is. Panjangnya kapan Is? Panjangnya nanti dia kan mabung pertama nih rontok bulunya. Nanti panjang terus sekali mabung setahun. Nah 2 tahun baru panjang. Panjang lagi. Panjang ya. banget segitu. Ya, jadi ini bisa berkembang biak 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Tapi enaknya tuh kalau dari segede gini tuh bisa diproses lepas kayak gini ya. Iya. Lepas jadi tidak di kandang doang, jadi bisa enak banget bisa kemana-mana. Siap. Aman gak kalau di sana? Aman. Aman. Makannya apa Mas? Makanya pur kan. Oh, pur aja. Itu, Nggak udah pakai dibawain rawon juga. itu nggak ada. Mas Pren, makanya Mas Pren. Ya, oke. Ini jantannya. Oke. Wih, Ini 2 pasang, Ah. Iya 2 pasang. Ini Allah. betinanya. Ini betinanya. Iya, ini buat Fafa ini, Pak. Ini belum nih. Akan Ya, di sana. di sana di Mojokerto. Di Mojokerto. Ya. Ya, Makasih ya, ya. banyak ya, Ah, ya. Sama-sama Mas. Oke, makasih. Mak itu juga si Polka juga makasih ya. Oke, sama-sama. Ah. Oke. Yang si Moga-moga kerasan. Unta berarti siap transfer ya. Oke. Kirimin nomor rekeningnya. Kayak nunggu dari tadi kok nggak transfer kayaknya gitu deh. Darah Oh darah nanti. Nanti ada Iya, iya. barengan. Oke. Siap. Kalau ini gimana ya? Sepu jagat. Udah yuk kita masukin ini ya. Oke. Makasih Yuk, loh. makasih. Tanggal 7 ada di Jakarta nggak? Ada. Ah, makasih banyak ya. Alhamdulillah. Makasih Langsung ini banyak. ke sana. Moga-moga nanti Amin. Berkembang di sana. Ya. Mojokerto langsung. udah kita ke Kemayoran dulu. Besok dipaketin. Oke. Iya. Pakai kereta lebih nyaman nggak? Iya benar. Tiketnya tiket duduk lagi dia. Tiket Nggak duduk berdiri. dia. Iya. Oke guys, thank you ya. Yang belum follow IG, ini IG-nya nggak aktif banget. Sini. Nah ini yang biasanya ngurus ini IG-nya nih. Iya. Mana yang Rizky Barokah? Yang Rizky Barokah dan juga itu Berkah Wafa itu. Berkah Wafa. Ya, sudah Iya. mulai. Pada follow ya guys ya Oke, makasih IG-nya ya. ya supaya informasi dan juga perkembangannya ketahuan ya. Oke. Oke, sampai ketemu nanti di Bogor di masih lama. Enggak bulan depan ya. Bulan depan. Ini sekarang udah berapa kilo kemarin turun pas diangkut. Ya pastinya ya. Tapi nggak apa-apa, biar kan surprise buat AA kemarin nggak Jadi kita kasih kemarin tahu. tuh ternyata kandangnya sapu jaga tuh bukan di situ, tapi di Wonosobo, Bondowoso. Ke Bondowoso 5 jam. sengaja datang, pas kita udah selesai balik lagi. Syutingnya cuma sejam lebih, 2 jam ya? Gak ada. Sejam, Sejam lah. makannya sejam. Gitu ya. Oke guys, thank you ya, bye bye, Oke, assalamualaikum. Ditunggu di Mojokerto. Amin, Ya, siap. Oke. Sana lagi. Ntar.